Halo Pak Shihan serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ardra Wisaba Pratama dengan NPM 23062664041. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang ada pada example 4.1 sampai 4.15. Mulai dari 4.1, saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi di soal ini diketahui memiliki sebuah tangki yang rigid dan berisi udara dengan temperatur 150 derajat Celcius dan pressure atau tekanan sebesar 500 kilopascal. Kemudian akibat adanya heat transfer atau panas yang tertransfer ke sekelilingnya, temperatur dan pressure tersebut yang berada di dalam tangki menjadi turun menjadi 65 derajat Celcius dan 400 kilopascal. Terus pertanyaannya adalah untuk menentukan boundary work done during this process. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada ilustrasi bahwa sebuah tangki tersebut berisi udara, kemudian memiliki pressure sebesar 500 kilopascal dan temperature 150 derajat. Karena adanya heat transfer di sekelilingnya, sehingga pressure tersebut menjadi 400 kilopascal dan temperaturnya menjadi 65 derajat Celcius. Bisa dilihat juga artinya pressure tersebut turun dari yang pertama, dari 500 kilopascal menjadi 400 kilopascal. Masuk ke solution, kita bisa menggunakan rumus yaitu WB sama dengan PdV. Kemudian P-nya kita integralkan dengan batas 2 dan 1. Karena dV kita tidak diketahui, berarti kita anggap sama dengan 0. Artinya, kalau kita tidak bisa menentukan atau tidak ada boundary work done ketika proses ini. Karena tangki ini kita asumsikan memiliki volume yang konstan dan memiliki dV yang 0 karena nggak diketahui. Sehingga boundary work done ketika memiliki volume yang konstan artinya selalu 0. Selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya adalah piston silinder yang memiliki uap udara sebesar 10 pound pada 60 pound square inch absolute dan 320 Fahrenheit. Itu panasnya ditransfer ke uap tersebut sampai temperaturnya mencapai 400 Fahrenheit. Jika pistonnya tidak menyatu dengan shaft dan masanya itu konstan, disuruh untuk menentukan work done by the steam ketika proses ini terjadi. Pada ilustrasi di sebelah kiri diketahui piston yang frictionless atau tidak memiliki friction, terdapat uap air sebesar 10 pound dan pressure sebesar 60 pound square inch absolute. Pada grafik di kiri bisa kita lihat juga pada pressure 60 terdapat dua temperatur yang terjadi, yaitu yang temperatur pertama yaitu 320 Fahrenheit dan 400 Fahrenheit. V1 dan V2 ini, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggunakan rumus sama seperti di nomor pertama tadi, yaitu WB sama dengan integral dari 21 integral dengan batas 21 dari PdV. Kemudian kita mendapatkan rumus ini dan akan diturunkan menjadi rumus WB sama dengan MPO dalam kurung V2 dikurangin V1. Kemudian tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Masanya 10 pounds dengan P0-nya 60 pound square inch absolute
dikurangin V2-nya 8,3548 dikurangi 7,4863. Sehingga mendapatkan jawaban yaitu 96,4 BTU. Selanjutnya untuk nomor 3, pertanyaan adalah sebuah piston silinder yang awalnya memiliki 0,4 meter kubik udara yang berada pada pressure 100 kPa dan udara 80 derajat Celcius. Kemudian udara ini dikompres oleh piston tersebut sehingga menjadi isinya hanya 0,1 meter kubik. Ya, dikompres bagaimana caranya sehingga temperatur yang di dalam silinder itu tetap konstan, yaitu tetap pada 80 derajat Celcius. Terus pertanyaannya, tentukan cara tentukan the work done ketika proses ini. Jadi diketahui kalau udara yang berada di piston silinder ini nih dikompres secara isotermal. Kemudian asumsinya pertama kompresi prosesnya ini quasi equilibrium. Kemudian pada kondisi tertentu udara merupakan gas ideal. Karena diketahui atau diasumsikan ini gas ideal, kita menggunakan rumus gas ideal yaitu PV sama dengan MRT. MRT ini juga bisa kita ketahui dengan C, sehingga rumusnya juga bisa kita turunin atau kita ubah menjadi P sama dengan C per V. Karena C di sini konstan, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu WB sama dengan integral dari P dV. Kemudian kita lanjutkan menggunakan rumus kalkulus seperti biasanya, sehingga mendapatkan rumus P1 V1 ln dari V2 per V1. Kemudian kita bisa menggunakan hal-hal yang diketahui ke dalam rumus menjadi WB sama dengan 100 kPa, yaitu pressure-nya, dan volume satunya 0,4 meter kubik, dikali ln V2-nya yaitu 0,1 dan V1-nya 0,4. Kemudian hasil yang bisa kita dapat sama dengan minus 55,5 kJ. Kenapa di sini negatif? Negatif di sini mengindikasi bahwa this work is done on a system. Saya juga ingin menjelaskan ilustrasi yang ada di sebelah kanan. Ini yang emas ini maksudnya kayak kompresinya gitu. Yang awalnya berada di volume 0,4 dan pressure 100 kPa, ketika dikompres ini artinya dia turun ke bawah gitu. Sehingga udara yang ada di dalam piston silinder ini yang awalnya 0,4 meter kubik berubah menjadi 0,1 meter kubik. Dan di grafik bawahnya ini dijelaskan bahwa pada kondisi pertama memiliki volume 0,4, di mana ketika udara tersebut dikompres, maka pressure-nya akan naik di kondisi kedua. Jadi ketika volumenya turun, maka pressure-nya akan naik ketika dikompres. Namun namun temperatur tetap 80 derajat Celcius, yaitu konstan. Selanjutnya untuk nomor 4, diketahui piston silinder memiliki 0,05 meter kubik gas yang awalnya berada pada temperatur 200 kPa. Kemudian linear spring yang berada pada pair ini konstan, yaitu 150 kN per meter, yang menempel pada piston tapi tidak ada gaya pada spring tersebut. Kemudian panas ditransfer oleh gas yang membuat pistonnya menjadi naik dan mengkompres spring until volume yang di silinder ini menjadi 2 kali lipat.
Jadi dari ilustrasi yang di kiri ini, karena adanya temperatur panas yang mentransfer, sehingga piston ini menjadi naik, sehingga yang gas yang berada di sini menjadi 2 kali lipat. Pertanyaannya, tentukan final pressure yang berada di dalam silinder. B. Tentukan total work done by the gas. Dan C. Gaya gesek pada pekerjaan ini. Kita masuk ke solution. Gas yang berada di dalam piston silinder ini disiapkan oleh spring linear, sehingga spring ini bisa expand atau membesar akibat adanya pemanasan. Dengan asumsi yang pertama, expansion proses atau proses membesarnya itu quasi equilibrium dan pairnya berada di linear dan di range of interest. Yang pertama, kita cari enclosed volume at the final state atau volume tertutup atau volume pada akhirnya, yaitu kita menggunakan rumus V2 sama dengan 2V1. Kenapa dikali 2V1? Karena di sini kita mencari volume akhir dan dikali 2 volume 1. Kenapa dikali 2? Karena di sini kita asumsikan bahwa akibat adanya panas sehingga pairnya di sini akan naik ke atas, sehingga udara atau gas yang berada di sini akan menjadi 2 kali lipatnya. Tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya, yaitu 2 dikali volumenya pertama 0,05 meter kubik, sehingga hasilnya 0,1 meter kubik. Terus kita cari displacement-nya dari piston dan spring-nya dengan menggunakan rumus X sama dengan delta V per A, luas areanya, sehingga 0,1 dikurangi 0,05. Ini delta V adalah selisih volume dan A adalah luas areanya, sehingga mendapatkan hasil 0,2 meter. Kemudian jika gaya di-applied pada spring linearnya, hasil akhirnya akan menjadi F sama dengan K dikali X, yaitu 190 kN, yaitu konstantanya, dan X adalah displacement-nya, sehingga bisa mendapatkan hasil 30 kN. Kemudian tambahan tekanan ditambahkan pada spring dan gas menjadi P sama dengan F per A, dengan F-nya yaitu 30 kN dan luas areanya 0,25 meter persegi. Mendapatkan hasil 120 kPa. Tanpa springnya, tekanan gas akan konstan di 200 kPa ketika pistonnya naik. Namun karena ada di efek springnya, sehingga tekanan naik linear dari 200 kPa menjadi 320 kPa karena ditambahkan additional pressure 120 kPa. Kemudian untuk nomor B, menggunakan rumus W atau area sama dengan 200 ditambah 320 kPa dibagi 2 dikali 0,1 dikurangi 0,05 menjadi 13 kJ. Dan ini adalah work yang dilakukan oleh sistem. Kemudian untuk nomor C, dijelaskan pada grafik bahwa yang di region 1 merupakan pekerjaan yang dihasilkan oleh piston dan atmosfer.
Jadi dia konstan dari 0,05 volumenya sampai 0,1 volume tetap berada pada pressure 200 kilopascal. Namun pada di region yang kedua bisa dilihat grafiknya naik dari 200 kilopascal menjadi 320 kilopascal. Hal ini disebabkan karena adanya pekerjaan yang dikerjakan karena spring juga sehingga tidak konstan. Kita bisa menggunakan rumus W spring sama dengan setengah dikali 320 dikurangi 200 kilopascal dikali 0,05 meter kubik. Jadi 3 kilojoule. Selanjutnya example 4.5. Pertanyaannya, diketahui ada piston silinder yang berisi 25 gram saturated water atau air yang mencapai titik jenuh. Kemudian air tersebut memiliki pressure secara konstan yaitu sebesar 300 kilopascal. Kemudian dinyalakan resistance heater atau pemanas yang di dalam silinder tersebut yang mengalirkan aliran listrik sebesar 0,2 ampere selama 5 menit yang berasal dari sumber listrik sebesar 120 volt. Di waktu yang sama terjadinya kehilangan panas sebesar 3,7 kilojoule. Pertanyaannya adalah menentukan temperatur final dari uap yang ada di dalamnya. Kemudian asumsinya yang pertama, silinder yang diketahui ini stasionari sehingga perubahan dari kinetic energy dan potensial energinya sama dengan 0. Kemudian asumsi yang kedua, aliran listriknya memberikan peran kepada sistem yang ada di dalam silinder sehingga energi perubahannya bisa diketahui. Pada pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus WE sama dengan V dikali I dikali delta T. V-nya yaitu voltnya yang diketahui dari sumber listriknya yaitu 120 volt, I yaitu aliran listriknya dengan satuan ampere yaitu 0,2 dan perubahan waktunya selama 5 menit atau 300 second. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan hasil 7,2 kilojoule. Kemudian kita bisa mencari entalpinya dengan diketahui P1 sebesar 300 kilopascal. Kemudian untuk menentukan entalpi akhirnya kita bisa menggunakan keseimbangan dari energi dengan hubungan menggantikan delta U dengan delta H sehingga kita bisa mendapatkan rumus E masuk dikurangi E keluar sama dengan delta E sistem. Delta E masuk dikurangi E keluar sama saja dengan rumus WE masuk dikurangi Q keluar dikurangi WB sama dengan delta U. Karena delta E-nya di sini kita ganti delta U. Kemudian kita masukin ke rumus sehingga mendapatkan H2-nya yaitu 2864,9 kJ per kilogram. Sekarang karena hasil akhirnya sudah ditemukan, kita jadi bisa tahu pressure dan entalpinya. Sehingga di posisi kedua kita bisa mengetahui pressure keduanya 300 kilopascal dan H2-nya 2864,9 kJ per kilogram dengan temperatur sebesar 199,5 derajat Celcius atau dibuletin menjadi 200 derajat Celcius. Sehingga uap yang terjadi di dalam proses ini akan memiliki temperatur sebesar 200 derajat Celcius. Selanjutnya ke nomor 6, soalnya diketahui sebuah tangki yang rigid dibagi menjadi dua bagian secara rata. Awalnya bagian tangki yang pertama berisi
5 kg air dengan pressure sebesar 200 kPa dan suhu 25 derajat. Dan yang satunya tidak terkena air atau tidak ada airnya. Kemudian suatu saat pembagi dari tangki tersebut dihilangkan sehingga air yang berada di bawah ini menjadi expanse atau 2 kali lipat ke seluruh tangki. Kemudian air yang di dalam tangki tersebut boleh terkena suhu panas dengan sekitarnya sampai temperatur yang di dalam tangki tersebut kembali menjadi 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, yang A, tentukan volume tank. Yang ke B, tentukan pressure akhirnya. Dan yang C, heat transfer pada proses ini. Pada gambar ini diilustrasikan dengan jelas bahwa sebuah tangki tadi dibagi dua menjadi rata. Yang bawah berisi air dengan massa 5 kg dengan pressure 200 kPa dan suhu 25 derajat. Sama seperti soal yang nomor 5, dengan asumsi bahwa sistem ini stasionari, jadi perubahan kinetik energi dan potensialnya itu 0. Sehingga delta E sama dengan delta U. Kemudian yang kedua, arah dari transfer panas ini masuk ke dalam Q in, sehingga hasil negatif untuk Q in mengindikasi bahwa arah itu salah dan memiliki kehilangan panas. Kemudian nomor 3, asumsi ketiga, volume dari tank ini konstan sehingga tidak ada transfer energi sebagai boundary work. Yang keempat, tidak ada electrical shaft atau pekerjaan lainnya yang masuk ke dalam sistem ini. Untuk mengerjakan nomor A, kita harus tahu bahwa awalnya water atau air berada pada compressed liquid, sehingga pressure-nya seperti yang diketahui yaitu 200 kPa, lebih besar dari saturation pressure atau suhu jenuh pada 25 derajat Celcius atau sebesar 3,1698 kPa. Sehingga kita bisa menemukan soalnya dengan menggunakan rumus V liquid sama dengan Vf pada 25 derajat Celcius sama dengan 0,001003 meter kubik per kilogram atau sama dengan 0,001 meter kubik per kilogram. Kemudian initial volume dari water itu tersendiri merupakan menggunakan rumus V liquid 1 sama dengan massa dikali V liquid 1 sama dengan massanya itu yang diketahui 5 kg dikali 0,01 meter kubik per kilogram sehingga mendapatkan hasil 0,005 meter kubik. Jadi total volumenya adalah 2 kali lipat dari hasilnya tersebut sehingga mendapatkan hasil volume dari tangki sama dengan volume liquid 1 sama dengan 2 dikali 0,005 meter kubik sama dengan 0,01 meter kubik. Untuk yang nomor B, spesifik volumenya bisa menggunakan V2 sama dengan V2 per meter. V2 nya didapatkan dari yang A tadi yaitu 0,01 meter kubik dibagi massa yang diketahui 5 kg sama dengan 0,002 meter kubik per kilogram. Hal ini 2 kali lipat dari value yang pertama dari specific volume, sehingga seperti yang kita bisa duga bahwa volumenya menjadi 2 kali lipat sedangkan masanya tetap konstan. Karena volume F lebih kecil dari volume 2 dan volume 2 lebih kecil dari volume G, maka air yang terkena suhu jenuh pada akhirnya
bisa kita temui dengan menggunakan rumus P2 sama dengan P saturated at 25 derajat Celcius, yaitu 3,1698 kilopascal. Sesuai dengan asumsi dan observasi yang kita telah laksanakan, energy balance pada sistem ini bisa kita simpulkan dengan menggunakan rumus yang seperti di nomor sebelumnya, yaitu dengan E in dikurangin E out sama dengan delta E sistem. E in dikurangi E out sama saja dengan Q in, sehingga menjadi Q in sama dengan delta U sama dengan M dikali U1 dikurangi U1. Q in sama dengan delta U sama dengan M dikali U2 dikurangi U1. Sehingga bisa ditemui lagi U1 sama dengan UF at 25 derajat Celcius sama dengan 104,83 kJ per kilogram. Kemudian untuk mencari final state dari specific volume itu, kita bisa menggunakan rumus X2 sama dengan V2 dikurangi Vf per Vfg sama dengan 0,02 dikurangi 0,001 per 43,34 dikurangi 0,001, sehingga mendapatkan hasil 2,3 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus U2 sama dengan UF ditambah X2 UFG sama dengan 104,83 kJ per kilogram ditambah 2,3 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2304,3 kJ per kilogram, sehingga mendapatkan hasil 104,88 kJ per kilogram. Kita masukkan ke dalam rumus yang Q in tadi, sehingga kita masukkan dengan massa 5 kg dikali 104,88 dikurangi 104,83, sehingga mendapatkan hasil 0,25 kJ. Karena hasilnya positif, bisa kita ketahui bahwa asumsi dari arah panasnya benar, yaitu panasnya ditransfer ke dalam air. Selanjutnya nomor 4.7, soal diketahui bahwa udara berada pada suhu 300 Kelvin dan pressure 200 kilopascal, dipanaskan pada pressure yang secara konstan sampai 600 Kelvin. Pertanyaannya, tentukan perubahan di dalam internal energi udara per unit massa menggunakan A. data dari tabel udara, B. functional form dari spesifik panasnya, dan C. average specific heat value. Kita bisa menggunakan asumsi bahwa pada kondisi tertentu udara bisa dikonsiderasi sebagai gas ideal karena memiliki temperatur yang tinggi dan pressure yang rendah. Untuk yang nomor A, kita bisa menggunakan rumus U1 sama dengan U pada 300 Kelvin, sehingga mendapatkan 214,07 kJ per kilogram. Untuk U2-nya sama dengan U pada 600 Kelvin sama dengan 434,78 kJ per kilogram. Sehingga delta U-nya yaitu U2 minus U1-nya sama dengan 434,78 dikurangi 214,07 sama dengan 220,71. T1 dan T2 ini bisa kita dapat dari tabel A.17. Untuk yang nomor B, kita bisa mendapatkan rumus dari tabel A2C, sehingga hasil rumus yang kita dapat adalah CP dalam kurung T sama dengan A ditambah BT tambah CT kuadrat ditambah DT pangkat 3, di mana A sama dengan 28,11, B sama dengan 0,1967 dikali 10 pangkat min 2, C sama dengan 0,4802 dikali 10 pangkat 5, dan D sama dengan minus 1,966 dikali 10 pangkat min 9. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus dengan kita menggunakan substitusi dari value-nya dan menggunakan metode integrasi, kita bisa mendapatkan langsung delta U-nya sama dengan 6447 kJ per kilomol.
Perubahan dari internal energi dari unit massa berbasis ini ditemukan dengan membagi value dibagi massa dari molar, sehingga mendapatkan rumus delta U sama dengan delta U per molar sama dengan 6447 kJ per kilomol per 28,97 kg per kilomol, menjadi hasilnya 222,5 kJ per kilogram. Sehingga bisa diketahui bahwa adanya perbedaan sebesar 0,8%. Untuk nomor C, rata-rata value dari konstan volume dari spesifik panas bisa ditemukan dari tabel A-2B dengan average temperatur. Rumusnya yaitu T1 ditambah T2 dibagi 2 sama dengan 450 kilo sama dengan 450 Kelvin. Sehingga rumus yang bisa kita dapat yaitu C volume average sama dengan C volume pada 450 Kelvin sama dengan 0,733 kJ per kilogram dikali Kelvin. Sehingga delta U sama dengan C volume average dalam kurung T2 dikurangi T1 dikurangi T1 sama dengan 0,733 kJ per kilogram dikali Kelvin dalam kurung 600 dikurangi 300 Kelvin, sehingga hasilnya 220 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk nomor 8, seolah diketahui bahwa sebuah tangki yang awalnya berisi 1,5 pounds helium yang berada pada temperatur 80 Fahrenheit dan 50 pound square inch absolute berada diisi dengan sebuah kipas dengan kekuatan 0,02 HP yang dioperasikan di dalam tangki tersebut selama 30 menit. Pertanyaannya, tentukan temperatur finalnya dan pressure dari helium tersebut ketika terakhirnya. Kita bisa menemukan bahwa asumsinya helium ini adalah gas ideal. Yang kedua, spesifik panasnya secara konstan. Dan yang ketiga, sistemnya stasionari, artinya potensial dan kinetik energinya perubahannya adalah 0, sehingga sama aja dengan delta E sama dengan delta U. Kemudian volume dari tank ini konstan dan tidak ada boundary work-nya. Dan 5, sistemnya ini adiabatik sehingga nggak ada transfer panas. Untuk yang nomor A, kita bisa menggunakan W sama dengan SH. Untuk yang nomor A, kita bisa menggunakan rumus WSH sama dengan WSH dikali delta T. WSH nya yaitu 0,02 HP dikali 0,5, sehingga mendapatkan hasil 25,45 BTU. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat ilustrasinya bahwa tangki tadi diisi oleh helium dengan massa 1,5 pounds, temperaturnya 80 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 50 pound square inch absolute, dan dimasukkan kipas yaitu WSH tersebut. Di grafik juga bisa kita lihat bahwa volume di sini dijelaskan bahwa V1 sama dengan V2. Namun secara pressure dengan satuan pound square inch absolute dari pertama ke kedua bisa dilihat bahwa pressure-nya naik namun volumenya tetap berada di tempat yang sama. Sehingga melanjutkan untuk yang nomor A, kita menggunakan rumus E in dikurangi E out sama dengan delta E system. Di sini kita masukkan rumus dengan WSH masuk sama dengan delta U sama dengan M dikali U2 dikurangi U1 sama dengan MCV average dikurang dalam kurung T2 min T1. Karena ini gas ideal, jadi kita bisa menentukan CV value-nya dari tabel A2EA, yaitu CV sama dengan 0,753 BTU per pounds.
derajat Celcius. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya 25,45 BTU sama dengan 1,5 pounds dikali 0,753 BTU dikali T2 nya yang ditanya dikurangi 80 derajat Fahrenheit, sehingga kita bisa dapatkan T2 nya adalah 102,5 Fahrenheit. Untuk yang B, kita mencari final pressure dari gas ideal, jadi kita gunakan rumus gas ideal yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, dimana V1 dan V2 nya sama, jadi kita coret aja, sehingga kita masukkan rumusnya, kita substitusi menjadi hasilnya 50 PSIA per 80 ditambah 460 reaumur sama dengan P2 per 102,5 ditambah 460 reaumur, sehingga P2 nya bisa kita dapat 52,1 pound square inch absolute. Untuk yang nomor 4.9, diketahui sebuah piston silinder yang awalnya berisi 0,5 meter kubik nitrogen gas pada 400 kilopascal pressure-nya dan temperatur 27 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan menggunakan electric heater yang dinyalakan di dalam device dan dinyalakan dengan arus listrik 2 ampere selama 5 menit dari 120 volt sumber dayanya. Kemudian nitrogen ini menjadi expand atau menjadi lebih besar pada pressure yang secara konstan dan kehilangan panas sebesar 2800 joule secara proses itu terjadi. Pertanyaannya, tentukan temperatur final dari nitrogen. Hal ini bisa kita temui dari asumsi yang pertama, nitrogennya itu gas ideal. Yang kedua, sistemnya stasionari seperti soal sebelumnya, sehingga delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0, sehingga delta E nya sama dengan delta U. Kemudian pressure ini konstan. Jadi dari asumsi yang sudah kita dapat, kita bisa mendapatkan rumus sama seperti yang di soal sebelumnya. WE sama dengan V dikali I dikali delta T. Voltnya 120 volt, I-nya arus listrik 2 ampere, dan perubahan waktunya 5 dikali 60 second, sehingga mendapatkan hasil 72 kJ. Di ilustrasi di sebelah kanan ini bisa dijelaskan bahwa piston silinder tersebut yang berisi nitrogen dengan pressure konstan dan V1 yang awalnya 0,5 meter kubik, kemudian pressure 400 kilopascal dan temperatur 20 derajat Celcius, dialirkan dengan arus listrik sebesar 2 ampere dan sumber listrik tersebut sebesar 120 volt. Kemudian panasnya ketransfer keluar atau hilang sebesar 2800 joule. Kemudian nitrogennya expands atau artinya pistonnya menjadi keluar, menjadi melebar, sehingga hal tersebut yang menyebabkan heat loss sebesar 2800 joule. Kemudian di grafik ini bisa terlihat bahwa pada kondisi pertama memiliki volume sebesar 0,5 meter kubik. Kemudian di kondisi kedua volumenya menjadi lebih besar, namun keadaan pressure-nya tetap sama, yaitu konstan di 400. Lanjut, karena nitrogennya gas ideal, jadi kita bisa menentukan masanya dengan rumus gas ideal. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan hasil 2,245 kg. Kita selanjutnya untuk mendapatkan energy balance dari sistem, karena kita mengasumsikannya dan asumsi serta observasinya, kita bisa menggunakan rumus yang seperti tadi, E in dikurangi E out sama dengan delta E sistem. Di sini kita masukin WE masuk dikurangi Q keluar dikurangi WB keluar sama dengan delta U. Kemudian kita masukkan sehingga mendapatkan rumus ini. Karena delta U plus WB sama dengan delta H itu closed system dan quasi equilibrium expansion atau kompresi prosesnya pada constant pressure, kita bisa menggunakan dari tabel A2ACP yaitu 1,039 kJ per kilogram Kelvin untuk nitrogen pada
room temperature atau suhu kamar. Kemudian kita masukin ke rumusnya aja, 72 kJ dikurangi 28 kJ sama dengan 2,245 kg dikali 1,039 kJ per kilogram Kelvin dikali T2 yang ditanya dikurangi 27 derajat Celcius, sehingga mendapatkan hasil T2 sama dengan 56,7 derajat Celcius. Selanjutnya untuk nomor 10, soalnya diketahui bahwa piston silinder awalnya berisi udara dengan 150 kPa pressure-nya dan suhunya 27 derajat Celcius. Lalu pada kondisi ini pistonnya sempat ada perhentian dan beberapa kali berhenti dan tertutup pada volume 400 liter. Massa dari pistonnya itu sendiri membutuhkan 350 kPa pressure untuk menggerakkannya, dan udaranya ini sekarang dipanaskan sampai volumenya 2 kali lipat. Pertanyaannya, tentukan final temperature dan work done by the air, dan yang C, total transfer panas ke udara. Asumsi yang pertama, udaranya itu gas ideal. Yang kedua, sistemnya itu stationary. Yang ketiga, volumenya konstan. Dan yang keempat, nggak ada electrical shaft atau bentuk pekerjaan lainnya yang berada di dalam proses ini. Karena asumsinya dia gas ideal, jadi kita menggunakan rumus gas ideal, sehingga rumusnya P1 per V1 per T1 sama dengan P3 V3 per T3, sehingga kita dapatkan T3 nya sebesar 1400 Kelvin. Untuk yang nomor B, kita bisa menentukan pekerjaan yang sudah dilakukan dengan mengintegrasi dengan menggunakan rumus W13 sama dengan area sama dengan V3 dikurangi V1 dikali P2. Kita masukin rumusnya aja sehingga mendapatkan hasil 140 meter kubik di kilopascal, sehingga W13 sama dengan 140 kJ. Untuk yang nomor C, sesuai dengan asumsi dan observasi, kita bisa menentukan rumus selanjutnya dengan menggunakan rumus E in dikurangi E out sama dengan delta E system. Masanya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus gas ideal, yaitu P1 V1 per RT1. Kita masukin rumusnya sehingga mendapatkan hasil 0,697 kg. Internal energinya juga bisa kita tentukan menggunakan tabel udara, yaitu tabel A strip 17 dengan U1 yaitu U pada 300 Kelvin sepadan 214,07 kJ per kilogram, dan U3 sama dengan U pada saat 1400 Kelvin yaitu 1113,52 kJ per kilogram, sehingga mendapatkan rumus tinggal kita substitusiin aja. Q in dikurangi 140 kJ sama dengan 0,697 kg dikali 1113,52 dikurangi 214,07, sehingga Q in nya bisa kita dapat 7,67 kJ. Kemudian dari ilustrasi yang digambarkan bisa kita perhatikan bahwa piston ini yang berisi angin dengan volume 400 liter, pressure 1500 kPa dan temperatur 27 derajat Celcius diberikan panas dari luar sehingga volumenya double. Dan di grafik bisa kita lihat bahwa dengan volume 0,4 dan pressure 150 kemudian diberikan panas, pressure-nya naik namun volumenya tetap konstan sesuai dengan asumsinya. Kemudian ketika volumenya naik menjadi 0,8, pressure-nya konstan. Ya. Selanjutnya nomor 11. Pertanyaannya adalah menentukan entalpi dari air liquid
pada 100 derajat Celcius dan 15 meter Pascal. Yang pertama A, tentukan dengan menggunakan compressed liquid tables. Yang kedua, menentukan apakah itu air jenuh. Dan yang C, menentukan dengan koreksi. A, dari compressed liquid tables kita bisa lihat bahwa pressure 1500 Pascal dan temperaturnya 100 derajat Celcius. H-nya bisa kita tentukan yaitu 430,39 kJ per kilogram. Hal ini bisa kita dapat dari tabel A-7. Dengan mengkira-kira bahwa ini liquid yang terkompres dan sebagai liquid jenuh pada 100 derajat Celcius, kita bisa mendapatkan H sama dengan HF pada 100 derajat Celcius sama dengan 419,17 kJ per kilogram. Hasil ini error pada sebesar 2,6%. Kemudian yang C, H pada PT yaitu HF pada temperature ditambah volume F pada temperature dikali P dikurangi P saturated pada temperature. Kita masukin ke dalam rumusnya. 419,17 ditambah 0,01 meter kubik per kilogram dikali 15.000 dikurangi 101,42, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya yang untuk yang nomor C 434,07 kJ per kilogram. Selanjutnya nomor 12, diketahui 50 kg blok besi pada temperatur 80 derajat Celcius dijatuhkan ke dalam tangki insulated yang berisi 0,5 meter kubik liquid water pada 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan temperatur pada saat thermal equilibrium sudah dicapai. Dari ilustrasinya bisa kita lihat sebuah besi, anggap aja, dijatuhkan ke dalam tangki air, yaitu besinya dengan massa 50 kg dengan suhu 80 derajat Celcius, dan air yang 25 derajat Celcius sebanyak 0,5 meter kubik. Ini artinya besi tersebut dalam keadaan panas karena 80 derajat Celcius. Asumsinya yang pertama, kedua benda yaitu air dan besinya merupakan benda yang tidak bisa dikompres. Kedua, pada saat panas yang konstan tertentu pada saat room temperature digunakan pada air dan besi. Yang ketiga, sistemnya stationary, jadi perubahan kinetik dan potensial energinya adalah 0. Yang keempat, tidak ada electrical, shaft, atau bentuk pekerjaan lainnya. Dan yang kelima, sistem ini well insulated, sehingga tidak ada transfer panas. Jadi kita bisa menggunakan asumsi dan observasi yang ada di soal ini dengan menggunakan rumus E in dikurangi E out sama dengan delta E sistem, yaitu 0 sama dengan delta U. Dengan total internal energy U sebagai properti ekstensif, sehingga kita bisa mengekspresikan total dari internal energinya menjadi bagian dari sistem, sehingga total energinya bisa menjadi delta U sama dengan delta U iron plus delta U air sama dengan 0, yaitu sama aja dengan turunan rumus MC dalam kurung T2 min T1 iron ditambah MC T2 dikurangi T1 air sama dengan 0. Spesifik volume dari air tersebut dengan atau room temperature bisa kita ambil menjadi 0,01 meter kubik per kilogram, sehingga kita bisa cari massa airnya dengan rumus V besar per V sama dengan 0,5 meter kubik, yaitu volumenya per V kecilnya, atau specific volume ya 0,01 meter kubik
per kilogram, yaitu 500 kg massa airnya. Kemudian dengan spesifik panas iron dan liquid waternya ditentukan dari tabel A-3, yaitu bisa ditentukan C ironnya 0,45 dan C waternya 4,18. Dimasukkan ke dalam energy equation, kita mendapatkan 50 kg dikali 0,45 dikali T2 dikurangi 80 derajat ditambah 500 kg dikali 4,18 dikali T2 dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan T2 sama dengan 25,6 derajat Celcius. Sehingga ketika thermal equilibrium sudah dicapai, kedua air dan besi akan mencapai 25,6 derajat Celcius. Nomor 13, diketahui sebuah bola karbon besi dengan rho 7833 kg per meter kubik dan Cp-nya 0,465 kJ per kilogram dengan diameter 8 mm dan dipanaskan terlebih dahulu di furnace sebesar 900 derajat Celcius suhunya, kemudian dibiarkan secara perlahan untuk pendinginan sampai 100 derajat Celcius di suhu udara 35 derajat Celcius. Jika 2500 bola akan di-annealed per jam, tentukan total rate dari transfer panas dari bola ke ambien udara. Asumsi yang pertama, thermal properties dari bolanya konstan. Yang kedua, tidak ada perubahan dari kinetik dan potensial energinya. Yang ketiga, bola-bola tersebut pada temperatur yang sama pada akhir proses. Kita bisa menggunakan energy balance rumus, yaitu E in dikurangi E out sama dengan delta E system. Minus Q out sama dengan delta U ball sama dengan M dikali U2 dikurangi U1, sama aja rumusnya menjadi Q out sama dengan MC dalam kurung T1 kurangi T2. Untuk mencari heat transfer dari satu bola, kita menggunakan rumus M sama dengan rho V atau sama dengan rho pi d kubik per 6. Kita masukin angkanya 7833 dikali pi dikali 0,008 dibagi 6, sehingga kita mendapatkan hasil 0,00210 kg. Kemudian kita masukkan ke rumus Q out yang tadi menjadi 0,00210 dikali 0,465 dikali 900 dikurangi 100 derajat Celcius menjadi 0,781 kJ per bolanya. Kemudian kita mencari total rate dari transfer panas dari bola-bola ke ambien angin atau udara, menjadinya rumus Q out sama dengan N ball Q out sama dengan 2500 bola per jam dikali 0,781 kJ per bola. Kita mendapatkan hasil 1953 kJ per jam atau sebesar 542 watt. Untuk nomor 14, soal diketahui bahwa seseorang dengan berat 90 kg makan 2 hamburgers regular serving dari French fries dan 200 ml Coca-Cola untuk makan siang. Tentukan berapa lama untuk membakar kalori tersebut. Yang A, pertama dengan menonton TV, yang kedua B, dengan berenang secara cepat. Kemudian bagaimana jawaban saya
untuk seseorang dengan 45 kg beratnya. Yang pertama, asumsinya value di tabel 4.1 dan 4.2 bisa diaplikasikan untuk makanan dan exercise. Kita bisa menggunakan rumus E masuk sama dengan 2 dikali E hamburger ditambah E fries ditambah E Coca-Cola sama dengan 2 dikali 275 ditambah 250 tambah 87. Angka-angka ini bisa kita dapat dari tabel 4.1 dan 4.2, sehingga kita bisa mendapatkan hasil 887 kalori. Kemudian rate dari energy output untuk 68 kg person watching TV ketika menonton TV itu dari tabel 4.2 sebesar 72 kalori per jam. Namun untuk 90 kg seseorang yang beratnya 90 kg menjadi E out sama dengan 90 kg dikali 72 kalori per jam dibagi 68 kg sama dengan 95,3 kalori per jam, sehingga membutuhkan menggunakan rumus delta T sama dengan 887 kalori per 95,3 kalori per jam sama dengan 9,3 jam untuk membakar kalori hanya dengan menonton TV. Untuk yang B bisa ditunjukkan juga untuk tindakan yang sama, hanya membutuhkan 47 menit untuk membakar kalori dengan cara berenang cepat. Kesimpulannya, ketika ingin mengurangi berat badan, nggak bisa dengan hanya nonton TV, namun harus olahraga. Untuk yang nomor terakhir, soalnya diketahui sebuah fake fat olestra datang ke tubuh secara tidak digested atau tidak dicerna, sehingga menambah 0 kalori ke dietnya. Namun makanan dimasak dengan olestra taste. Namun makanan dimasak dengan olestra dan rasanya lumayan enak. Mereka bisa menciptakan abdominal discomfort yang gak enak dan efek jangka panjangnya gak diketahui. Sebuah 1 oz atau 28,3 gram sebuah regular potato chips atau ciki memiliki 10 gram lemak dan 150 kalori, di mana 1 oz yang fat free chips atau ciki digoreng di olestra hanya memiliki 75 kaloris. Coba bayangin kalau misalnya ada person makan 1 oz regular potato chips setiap hari pada makan siang tanpa menambah atau mengurangi berat badan, maka tentukan berapa berat orang ini dalam waktu setahun ketika berpindah ke makan ciki yang fat free. Asumsinya bahwa exercise atau olahraga dan makan habits lainnya tetap sama. Kita bisa menggunakan rumus E reduced sama dengan 75 kalori per harinya dikali 360 hari per tahun, sehingga mendapatkan hasil 27.375 kalori per tahun. Metabolized energy content 1 kg body fat itu sebesar 33.100 kJ, sehingga dengan asumsi adanya defisit di kalori yang kita ambil dibuat dengan membakar berat badan, maka seseorang yang berpindah dari yang biasa ciki biasa menjadi fat free ciki bakal berkurang sebesar dengan menggunakan rumus
mFat sama dengan E reduced per energy content of fat. Dengan dimasukin 27.375 kalori per 33.100 kJ per kalori, sehingga mendapatkan hasil 3,46 kg atau sekitar 7,6 pounds body fat pada tahun tersebut. Sekian video penjelasan saya tentang example 4.1 sampai 4.15. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.